contohkan dengan orang tua kita. Jangan pelit, jangan kumat, jangan kokot. Asal kita mujukkan orang daripada orang mujukkan kita. Itu prinsip orang Lampung. Asal jangan daku ulun, ampun kamu daku jahulun. Asal tanah kamu di atas ulun, ampun kamu atas jahulun. Kenapa? Kalau kita di atas orang, harta kita dimakan orang, maka Allah siapkan gantinya. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. But some things are meant to be. Oh, and take my hand, or take my whole life too. Oh, for I can't help falling in love with you. Temukan apa arti di balik cerita. Hati ini terasa berbunga-bunga, membuat seakan aku melayang, terbuai asmara. Adakah satu arti di balik tatapan? Tersipu malu akan sebuah senyuman, membuat suasana menjadi nyata. Begitu indahnya. Seperti apa yang selalu ku nantikan, aku inginkan. Seakan ku sempurna, tanpa buah kata tercuri hatiku. Dia tunjukkan dengan tulus cintanya, terasa berbeda saat bersamanya. Aku jatuh cinta. Seperti apa yang selalu ku nantikan, aku inginkan. Oh dia, melihatku apa adanya. Seakan ku sempurna. Dia
takkan berubah haluan cinta kita. Masa demi masa kita berdua takkan pernah berpisah baru dalam cinta. Layar bahtera mengarungi samudra. Capai tujuan di pantai harapan. Goyang lagi bersama Dutro 23 kita kasih. Bernyanyikannya bergapena, bernyanyikannya bergapena, bernyanyikannya bergapena. Bagaikan gelombang yang datang melintang, takkan berubah haluan cinta kita. Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa kita berdua takkan pernah berpisah baru dalam cinta. Berlayar bahtera mengarungi samudra di pantai harapan. Hadirin dimohon berdiri sejenak untuk menyambut raja kita menuju singgasananya. Pada tanggal karena dapat hadir di acara kita pada siang hari ini. 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan tuan rumah. 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء
ويسفكم دماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga, sambutan tuan rumah dari Bapak Idris Joharsa. Dimohon menuju panggung. Sebelumnya saya menyampaikan sambutan. Terlebih dahulu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada khususnya kami sekeluarga besar. Dikarenakan apa? Di dalam penyambutan ini, menurut saya belum pantas untuk menyampaikan suatu sambutan di atas panggung. Namun ini ada satu amanah daripada kakanda saya, yaitu Bushar gelar Sultan Bangsa Ratu. Maka saya memberanikan diri untuk menyampaikan sambutan-sambutan di atas panggung ini. Namun kiranya di dalam sambutan saya nanti banyak suatu kekeliruan dan kesalahan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada khususnya kami sekeluarga besar dan kepada para tamu undangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wahyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Desa Batu Raja beserta jajarannya kiranya hadir yang saya hormati. Yang saya hormati Kepala Desa tetangga beserta jajarannya kiranya hadir yang saya hormati. Bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang saya hormati. Bapak Haji, Ibu Hajah, para ustadz dan yai yang saya hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah yang saya hormati. Pertama dan utama, saya mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran daripada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah sudi memenuhi daripada undangan kami sekeluarga besar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, di sini saya mewakili daripada kakanda saya Bushar Gelar Sultan Bangsa Ratu untuk menyampaikan sambutan-sambutan daripada kami sekeluarga besar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin, sekali lagi saya ucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas relanya dan sudinya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang telah melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah kediaman bapak-bapak sehingga sampailah kediaman kami sekeluarga besar yang insya Allah di dalam langkah daripada bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, mudah-mudahan akan dijadikan amal perbuatan yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, sekali lagi kami sekeluarga besar mengucapkan ucapan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun kiranya penyambutan kami ataupun keluarga penitia kami kurang sopan daripada bapak-bapak, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan begitu pula, namun kiranya penempatan bapak-bapak dan ibu-ibu kurang sesuai di hati, maka kami sekeluarga besar mohon maaf yang sebesar-besarnya pula. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya, di sini saya menyampaikan sambutan dari keluarga. Namun sebelumnya saya mohon maaf terutama kepada Bapak Haji Pirhan. Di dalam penyambutan saya ini mungkin ada suatu tambahan dikit terhadap anak keponakan kami. Bukannya saya di sini untuk berceramah ataupun berkhutbah, cuman ini adalah selaku saya berdiri di sini, yaitu selaku kelama daripada APRI. Maka daripada itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun yang sebenarnya tema daripada acara ini yaitu acara hitanan. Tidak sesuai dengan apa yang ingin saya sampaikan. Namun sedikit banyak saya ingin menyampaikan suatu nasihat kepada semua anak keponakan saya. Nah, selanjutnya khususnya kepada seluruh anak keponakan saya, ini adalah suatu dikatakan nasihat, saya syukur alhamdulillah. Kira-kiranya bukan nasihat, tolong didengar dari kuping kiri dan dikeluarkan dari kuping kanan. Karena apa? Kalau yang sebenarnya saya belum pantas untuk memberikan suatu nasihat kepada keponakan saya. Namun saya wajib dan wajar untuk menyampaikannya.
Sekali lagi kepada khusus anak ponaan saya yang pokok pertama Apriyadi yang kami panggil dengan Ari. Ini adalah suatu nasihat daripada saya ataupun dari pamandanya. Karena apa? Saya ingin memberikan suatu nasihat dikarenakan banyak sekali yang jadi suatu permasalahan di dalam kekeluargaan. Karena apa? Dikarenakan di dalam acara resepsi hitanan ini adalah suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata kekuatan kita. Tanpa izin beliau tidak mungkin Nakanda akan bisa melaksanakan hajatan seperti ini. Maka daripada itu saya harap betul kepada Nakanda saya, tolonglah jikalau kita sudah merasa kehidupan kita sudah dilimpahkan oleh Allah suatu rezeki, tolonglah jangan lupa dengan sejarah hidup. Karena apa? Jikalau kita melupakan suatu sejarah kita, mungkin apa yang kita miliki tidak akan langgeng. Maka daripada itu sekali lagi saya sampaikan kepada khusus kemenangan saya, tolonglah jikalau tadinya kita masih dalam keadaan terpurukan, sekarang kita sudah dalam keadaan agak mewah, tolong jangan lupa, jangan dilupakan bagaimana keadaan kita yang dulu. Nah, hanya itu nasihat yang saya berikan kepada khusus kemenangan saya yang menyimpang daripada tema. Dikarenakan apa? Di dalam sambutan keluarga sebenarnya saya sekedar mengucapkan ucapan terima kasih dan ucapan maaf kepada seluruh para tamu undangan. Namun ini menyimpang daripada acara. Namun ini harus saya sampaikan. Nah, maka daripada itu selanjutnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh para tamu undangan. Namun kiranya sambutan-sambutan saya ini kurang berkenan di hati, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, kemudian kami sekeluarga besar mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga, seluruh anak keponakan yang beberapa hari telah bersusah payah untuk membantu kami dalam melancarkan suatu acara ini. Maka daripada itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin tanpa bantuan daripada semua keluarga, semua anak keponakan, semua jiran tetangga, tidak mungkin acara ini bisa kami laksanakan dengan lancar dan sukses. Maka daripada itu dengan adanya acara ini bisa terlaksana seperti ini dikarenakan apa? Dikarenakan bantuan-bantuan daripada seluruh keluarga, anak ponaan dan jiran tetangga. Maka daripada itu kami sekeluarga besar mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin kami sekeluarga besar tidak bisa membalas daripada jasa-jasa seluruh keluarga, seluruh anak keponaan, begitu pula jiran tetangga. Hanya Allah lah yang bisa membalas daripada jasa-jasa kita semua. Dan begitu pula beberapa hari dan beberapa malam, mungkin jiran tetangga di dalam tidurnya kurang ketenangan. Dikarenakan apa? Dikarenakan terganggu oleh suatu musik ataupun suara yang begitu ramai dan musik begitu kencang. Maka daripada itu saya mewakili daripada keluarga besar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti di ujung acara kami sekeluarga besar menyiapkan makanan siang. Namun makanan ini bukanlah makanan ala Jawa. Begitu pula bukanlah makanan ini makanan Sunda. Begitu pula makanan yang kami sajikan bukanlah makanan Padang. Namun apa bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, inilah namanya hanya makanan ala kadar yang bisa kami sajikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara. Namun kiranya di dalam makanan kami nanti
kurang selera di lidah daripada bapak-bapak, maka daripada itu saya mewakili kami sekeluarga besar pula mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, hanya itulah yang bisa saya sampaikan sambutan dari keluarga besar. Maka saya akhiri dengan ucapan wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Idris Joharsa. Dilanjutkan dengan santunan anak yatim. Dimohon untuk menuju ke depan pelaminan. Terus, siapa lagi? Wahyu bin Nurbuat, Puku bin Miftahul, Dede bin Muklas, Apri bin Man, Tegar bin Yumardiono, Ayu binti Sukaman, Zahra binti Basrowi, Intan binti Man, Silvi binti Misdi, Nia binti Nurbuat, Kita ngakurkan jam dulu. Jam saya ini 11.25. Saya berangkat dari rumah tadi 8:30. Sudah nyasar nyampe ke negara batin, balik lagi. Jadi kalau jam saya ini 11:30 kurang 5, tapi kalau yang aslinya di sini pasti 11:14, 11:30 selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama bersyukur kita kepada Allah sampai dengan siang hari ini masih beri kesempatan dan kesehatan sehingga sama-sama hadir memenuhi undangan Bapak Apriyadi Saputra sekeluarga besar dalam rangka walimatul khitan daripada putra pertama beliau. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa dilimpah curahkan pada Nabi Allah, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in ila yaumuddin. Bapak Ibu saya hormati, apa sebenarnya hikmah walimatul khitan? Hikmah itu artinya manfaat. Hikmah itu bahasa Arab, bahasa kitanya kegunaan. Kemudian yang kedua hitan.
Hitan itu sama juga bahasa Arab. Bahasa Indonesianya sunatan. Bahasa medis orang kesehatan itu, orang puskesmas namanya sirkum. Yang jelas hitan itu hukumnya sunnah. Buka Quran 30 juz itu dari awal hingga akhir, ada enggak ayat yang mengatakan kewajiban untuk berhitan? Hitan ini dimulai dari zaman Nabi Ibrahim Khalilullah. Ketika itu beliau berusia 80 tahun. Coba bapak-bapak bayangkan berhitan sendiri umurnya 80 tahun. Ngilu saya bayangkannya. Is a lot itu. Nah hitan ini napak tilas dari Ibrahim, dilanjutkan dengan Rasulullah. Karena ini ajaran Rasulullah pula, maka hukumnya sunnah, dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Cuman masalahnya kenapa orang Islam pasti berhitan? Kenapa orang Islam pasti sunat? Karena setiap dia mau berwudu, setiap dia bersuci dari hadas kecil, maka dia harus buka topi, buka helmnya untuk bersuci istinjaknya. Maka semua orang Islam bersunat. Katolik pun itu adalah bersunat. Kenapa? Daripada repot buka helmnya setiap habis kencing, maka helmnya dibuang sekalian, digunting kulupnya. Maka itulah dasar daripada hitan. Al-hitan sunnatul alal rijal wa makramatul alal nisa. Sunat itu, hitan itu adalah sunnah bagi laki-laki, wa makramatun, kemuliaan, penghormatan bagi perempuan. Maka sekarang puskesmas, ibu-ibu bidan yang baru sudah enggak mau lagi menghitan anak perempuan karena ada instruksinya bahwa perempuan sudah tidak dihitan. Anak saya 3 yang perempuan saya hitan semua. Puskes bilang, maaf Pak, sudah enggak ada lagi hitan perempuan. Saya bilang, kuat hukum Allah apa kuat hukum manusia? Saya masih ikut hukum Allah, hitan. Enggak berani Pak, kami takut. Cari bidan-bidan yang sudah pensiun, masih juga dia mau hitan. Ini perlu saya sampaikan karena ibu-ibu muda ini nggak ngerti hitan itu apa bagi perempuan. Kalau zaman dulu, mohon maaf, Apri, beda laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki berhitan, ini diundang banyak orang. Coba perempuan hitan nggak diundang, diam-diam aja. Nah, apa sebenarnya tujuan kita hitan ini? Hitan ini ibadah. Ibadah bagi anak ini, bagi apa ini namanya? Orpandra, dan ibadah bagi kedua orang tuanya. Karena ibadah itu bukan cuma muntir tasbih, ibadah itu bukan hanya berangkat haji, ibadah bukan cuma sholat, ibadah itu bukan cuma sedekah, ibadah bukan cuma nyentuh anak yatim. Ibadah itu tersenyum pun ibadah, asal jangan senyum sendiri-sendiri. Sama dengan ngomong, kalau ngobrol itu ada kawannya, ngomong sendiri gila dia. Sama dengan senyum-senyum sendiri, lawang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini adalah cikal bakal penanaman nilai-nilai Islam. Kenapa hari ini Apri ini seolah-olah bilang dengan anaknya, anakku relakan sakit, relakan pedih, relakan perih, relakan tumpah darah. Kenapa? Untuk taat kepada perintah Allah. Ini kadang-kadang masih kecilnya taat, rajin ke masjid, rajin ngaji. Begitu sudah gede lupa dengan masjid, nggak berangkat ke masjid lagi. Begitu masih kecil, masih bujang, alhamdulillah nurut dengan orang tua. Begitu sudah punya istri, ngelawan ya. Ya nggak semua Bu, kebanyakan seperti itu. Kalau masih bujangnya enak betul, sayang dengan keluarganya. Tapi begitu bojo, waleh-waleh, meditnya luar biasa. Ya sebenarnya kalau anak kita nggak pelit, menantu kita yang pelit itu Bu. Ya ada juga yang begitu, tapi nggak semua. Bapak yang saya hormati, nah anak ini kita yang mendidik. Anak itu kita nyetak. Apa kita bilang? Ya Allah, jadikan anak saya, ya Allah, anak yang soleh, anak yang soleha. Dia jadi anak yang soleh, anak soleh itu bukan Belkedes, bukan Simsalabim, ada prosesnya. Lah bapaknya aja nggak pernah taat dengan mak bapaknya, gimana mau ikut anaknya? Kalau mak bapaknya medit, anaknya pasti pelit. Kalau mak bapaknya jahat dengan kakeknya, pasti jahat juga anaknya.
Ibu-ibu hati-hati yang jahat dengan menantu. Begitu juga sebaliknya yang jahat dengan mertua, hati-hati. Ya tapi sini nggak ada, mertuanya nggak ikut. Nah, oleh karena anak ini didik dengan agama, ben sugih ora sombong. Ini banyak kita ini sugih sombong. Nek sugih ojo dumeh, ojo mentang-mentang nek wis dhuwur. Dari atas lupa. Saya ingin rangkum tadi nasihat kelama hari ini tadi. Nasihat itu sebenarnya nasihat bagus. Cuman kalau didengar yang nggak enak juga. Nah saya rangkum nih di dalam pantun nasihatnya itu. Pantun orang Lampung. Orang Lampung belajarlah cara Lampung. Orang Jawa belajar cara Jawa. Orang Bali belajar cara Bali. Jangan tumpang tindih. Lampung pakai belangkon, ya nggak cocok. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jawa pakai siger, nggak cocok. Tidak bisa. Lamun basa di lambung, dan lupa saya di bah. Lamun nasib lagi ngagung, dan pai kimbang punga. Dan pai kimbang punga, ingat di zaman timbai. Kantu halu susah, dan nyantik rasan halai. Ini maknanya begini, hai orang-orang Jawa yang nggak bisa orang bahasa Lampung. Orang Jawa 3 keturunan di Lampung nggak bisa bahasa Lampung. Orang Lampung baru kerja pabrik sepatu di Jawa. Baru kerja pabrik sepatu di Jawa 6 bulan pulang. Waduh udah pakai bahasa Jakarta. Orang Lampung jadi tentara balok 1 di Palembang latihannya di Betung. Setahun pulang ngapo di rumah mana. Tapi orang Jawa tinggal di Lampung biar 3 keturunan. Wis mbora robo sopo iku ra ngerti aku. Dipelajarilah bahasa di mana kita berada sehingga kita nggak dibudikan orang. Coba kita orang Jawa, orang Lampung ke Palembang, pakai bahasa kita, mesti duluan diincer tukang copet. Kenapa orang luar? Tapi coba kalau kita berangkat ke Palembang, begitu turun di Kertapati, kita pakai bahasa Belanda, mana? Tidak kemana-mana. Lain juga ceritanya. Ajarkan anak kita. Tapi ini aneh juga di Lampung ngajar bahasa Lampung orang Jawa. Lihat SD, orang Lampung nggak bisa, bahasa Lampungnya nggak bisa, nulisnya apalagi aksaranya. Kenapa? Malas belajar, nggak ada manfaat. Saya lanjutkan. Maknanya begini, ketika kita sukses ada di atas, jangan lupa dengan yang di bawah. Ketika kita itu juga bukan orang sukses, nggak berhasil kita. Di dunia ini nggak bisa. Kenapa? Jabatan nggak punya, duit nggak ada, pangkat nggak ada, kehormatan nggak punya. Tapi jangan kita menghinakan diri. Biar miskin punya harga diri. Biar nggak punya harta, punya harga diri. Setahun saja, bukan tiap tahun. Ini kadang-kadang orang kaya malas bayar zakat. Ini karena ustadznya salah ngomong. Pak, setahun 2,5%. Lah 100 gram, keluarkan tahun ini 2,5%, tinggal 97,5. Tahun depan keluarkan lagi 2,5%, tinggal 95. Lama-lama puput harta kita. Dada, keluarkan tahun ini dari 86 gram emas itu, keluarkan 2 gram, tinggal 84. Enggak ada lagi haulnya, enggak ada lagi nisabnya. Tapi Pak nambah lagi jadi 200. Yang belum yang tambahan dari 80 ini tadi berapa? Jangan tiap tahun pot 10 tahun 25 gram habis. Gak ada duduk-duduknya hilang gorong. Bukan begitu. Jadi harta yang dizakati itu harta yang sudah 1 tahun seharga dengan 86 gram emas. Biar enak hitung 90. 90 kali sekarang emas 800. 8 ke 9 72. Punya harta harganya 72 juta. Kalau sudah setahun zakati termasuk tanah, rumah, mobil sudah zakati. Bedeng zakati. Kalau sudah setahun harganya 72 juta, maka wajib dizakati sekali saja, bukan tiap tahun. Tahun ini jual 1 pintu bedengnya untuk bayar zakat. Tahun depan jual, lama-lama habis bedeng kita. Belum mati juga kita. Bedeng udah puput.
Nah oleh karena itu orang kaya akan semakin kaya kalau dia keluarkan sedekahnya, keluarkan infaknya. Nah kalau infak itu nyabut kekim, tidak berapa kekim? 14 ya, apa 13? Berapa? 14, kalau 2 kilo? Enggak. Kemarin aja di Sinar Laut itu 10,5, 10,5, potongan 20%. Saya Pak, enggak, saya pegawai negeri, golongan 4B, jenderal 2 bintangnya. Kepala KUA sudah hampir 20 tahun, kepala KUA saya. Di Sungkai Selatan 5 tahun, Sungkai Barat 4 tahun, di Abung Barat 2 tahun, di Bumi Agung Marga itu, Abung Timur saya 5 tahun. Di Tata Karya sekarang sudah 2 tahun sampai bulan tanggal 5 ini. Nggak mungkin Pak bisa saya beli mobil kalau nggak dari kebun singkong. Jangan sombong yang jadi pegawai. Saya gajinya 4.700.000, tukin saya 5.200.000, nggak kebeli mobil, nggak bisa berangkat haji 3 kali saya kalau neguhkan dari pegawai. Alhamdulillah punya singkong saya ada 7 hektar lebih sedikit. Nah itu sudah mau saya jual, sudah umur 8 bulan. Nah jadi anak ini bukan cukup dengan agama ngajarnya, dengan dunia juga ajarkan. Kenapa? Ada orang datang rajin pengajian, minta amalan surat apa yang diamalkan supaya bisa berangkat ke Mekah. Ini sudah tua ini, rajin pengajian dari zaman Al-Hidayah tahun 90. Kasih surat Waqiah dibaca setiap habis salat subuh. Alhamdulillah setahun tak berangkat juga ke Mekah. Datang lagi, minta apa Pak Ustaz? Suratnya yang bisa diamalkan. Kasih surat Yasin Fadilah, nggak berangkat juga. Kasih surat Al-Kahfi, masih nggak berangkat juga. Saya bilang kalau semua surat sudah dikeluarkan, ada jalan Bu yang pasti Bu cepat berangkat. Apa? Keluarkan surat tanah, pasti berangkat. Ya orang Lampung ini terbalik, kalau mau begawi, kalau mengawinkan anak, mau pesta jual tanah. Tapi kalau mau haji nggak ada, nggak ada orang. Nggak dengar saya orang jual tanah berangkat haji, jarang. Kalau ada 10 paling 1. Tapi kalau orang Lampung ngambil gadis jual tanah banyak, dari 10 1 yang nggak jual, yang jual semua. Begitu sudah kawin anak, sudah pesta, sudah begawi, dapat gelar sultan, pindah rumah kita. Ngapa? Sita orang rumah dan dijual. Begitu selesai, pindah ke kebun mak bapaknya, anaknya, diajak istrinya, pindah kontrak. Dibawanya semua sisanya, popot bangkang lagi rumah kita Bu. Ya nggak semua begitu, banyakan seperti itu. Itu pelit anaknya juga, Allahu Akbar matinya weh. Berkirim nggak pernah, ada lagi yang parah ini. Ya nggak semua. Kadang-kadang anak kita payah nyekolahkannya. Sekarang ini gampang nyekolahkan anak SMA. Dulu ya Allah ya Tuhanku, dari SMP langsung susah sumbangan terus. Nyekolahkan anak itu. Jual piring, jual gelas. Sekarang sudah nggak ada pecekelik lagi. Kau dulu bayangkan dulu zaman-zaman kami ini masih sekolah dulu. Pecekelik seperti apa? Begitulah pengorbanan orang tua. Ngisi anaknya supaya jadi orang. Begitu dia orang pelit anaknya. Nggak pulang-pulang. Datang lihat mak bapaknya setahun sekali, setahun 2 kali. Pulang bawa ayam. Ayam juga ayam pramuka yang dibawanya. Aneh juga. Bawain mertua sudah tua. Datang bawa ayam 2 si ayamnya 2 ekor. Tapi ayam pramuka. Tahu Bu ayam pramuka? Ayam petelur yang sudah nggak nelor lagi itu yang 50.000 itu. Udah tahu mak bapaknya udah tua, kasih ayam keras begitu 3 jam masaknya nggak matang. Aduh kenapa itu catuan 100 nyatun. Kan aneh. Kenapa? Yang pertama Allah hari, yang kedua orang tua. Nggak ada Hendra Ari orang bisa sukses tanpa doa orang tua. Kamu orang belum hebat, yang hebat cuma bapak kamu orang, yang ngisi kamu orang, yang melahirkan, yang ngedoakan setiap saat. Tanya dengan mak bapak kalian masing-masing. Walaupun sudah punya anak, anak sudah punya anak, kita masih orang tua doakan anak setiap saat. Nggak pernah lompat kita lihat. Kadang-kadang lupa doakan diri sendiri, doakan anak dan cucu. Oleh karena itu, maka yang kedua, hormati orang tua, sayang orang tua. Kenapa? Dulukan orang tua, maka Allah mendahulukan kita. Muliakan orang tua, Allah kemuliakan kita. Contohnya begini, Hendra, Ari.
Saya dulu mau berangkat haji, mau berempat, nggak cukup duitnya. Udah mau cukup duitnya, berkurang lagi, udah cukup berkurang lagi, sampai bilang istri saya begini, sudah kita duluankan mak ajalah berangkatnya. Nanti gampang, kita masih muda. Kalau mak kan sudah tua, siapa tuh dia mati belum haji. Sultan sudah, haji belum. Lampung kan duluan sultan. Nanggung ya kurang utang. Dapatlah kenal sultan. Kalau di tempat kami itu, Pak, mendapat satu sultan itu satu orang cukup 100 juta. Haji cuma 36 juta. Sudahlah daftarkan mak duluan. Jadi kata mak saya, duit apa ini? Duit tabungan. Katanya kalau kamu orang mau berangkat saya haji, jual tanah saya, jual rumah saya. Saya bilang nggak usah, ini ada duitnya. Kenapa nggak cukup? Baru berapa bulan daftar ke orang tua, Allah kasih rezeki, bambu saja laku. Bukan pohon duren, bukan pohon pulek, bukan hanya pohon Afrika, bambu saja dibeli orang. Yang seumur-umur kita jadi kerjaan matiin bambu, bakarnya, ngasihnya lengu, ngasihnya ragi supaya dia nggak tumbuh lagi bambu itu, ngasihnya oli supaya nggak tumbuh. Ternyata bambu laku. Itu cara Allah. Hendra, hari kalau Allah bukakan pintu rezeki. Alhamdulillah berangkat bertiga sekaligus berempat malah. Artinya apa? Muliakan orang tua, Allah muliakan kita. Beri orang tua, maka Allah akan memberi kita. Jangan pelit. Jangan cuma anak yatim yang dikasih bapak, kita juga anak yatim. Yatim piatu malah. Nah, jangan cuma yatim bapak, kita kan ada yatim piatu, mak kita yatim piatu. Kalau anak ini bapaknya hari, nggak mungkin dia kilo yang ke anaknya nggak. Mati dia nggak makan, nggak mungkin dia ngomong sama anaknya. Itu hebatnya orang tua. Acaknya mati yang berkilo duit rokok di mana, weh. Nah itulah artinya orang tua ini nunggu daripada anak-anaknya saja. Terakhir, hari hidup di dunia ini pasti ada batasnya. Setinggi apapun kita mendaki, sampai puncak pasti turun. Begitu juga dengan harta. Nggak ada harta tuh terus jaya, nggak ada. Lihat dulu di kampung-kampung tua orang Lampung itu. Siapa saya berduit di zaman dia, sampai zaman siapa dia berduit. Kadang-kadang makung belah zaman ini, belawe duit, kepuput daun. Artinya harta itu nggak selamanya dengan kita. Jaya itu nggak selamanya dengan kita. Mumpung masih jaya, mumpung masih sugih, manfaatkan harta untuk kebaikan dunia dan akhirat. Nah, begitu nggak laku, siapa mau belinya? Oleh karena itu, Hendra, anak itu dididik dari kecil. Kalau kita pengen anak taat dengan kita, contohkan dengan orang tua kita. Jangan pelit, jangan kumot, jangan kokot. Acak kita mujukkan orang daripada orang mujukkan kita. Itu prinsip orang Lampung. Acak jagam daku hulun, angkon kam laku jahulun. Acak tanah kam diacat hulun, angkon kam ngacat jahulun. Kenapa? Kalau kita diacat orang, harta kita dimakan orang, maka Allah siapkan gantinya. Jangan takut, walaupun kita kayaknya di dunia ini gak kelawan orang, kayaknya malah benar kita. Biarkan, Allah sudah siapkan gantinya. Saya selalu ulang-ulangi cerita ini. Saya beli tanah, sudah selesai setahun 2 tahun. Begitu digarap datang orang yang punya tanah itu dari Jakarta. Dia bilang sama yang garap, Pak jangan dibuka, siapa yang punya tanah, telepon. Saya ditelepon dari Kota Bumi, Pak tolong sini Pak, ada orang melarang buka tanah bapak ini. Saya bilang kenapa? Katanya tanah bapaknya. Saya bilang ya udah nanti saya ke sana, tapi saya ngantor dulu. Habis pulang ngantor saya ke sana. Benar sudah ada orang, ada kadus, ada RT, ada kepala desa, ada yang bersangkutan, ada tangga-tangga. Apa cerita? Dia bilang, ya katanya ini tanah bapak saya. Kenapa sudah dibuka? Saya bilang ini sudah saya beli. Mana suratnya? Ini dia suratnya, saya bawa. Nah, saya bawa suratnya. Saya beli tanah nggak pernah pakai surat menyurat, pakai kwitansi. Nah ini tanda tangan bapak kamu, ini saksinya RT, ini kadus, ini menteri kepala desa. Sudah saya beli. Ya nggak bisa katanya. Kenapa nggak bisa? Saya anak tuanya.
Lah apa urusannya? Saya belum tanda tangan. Ya ngapa ditanda tangan kamu? Ini tanah bapak kamu yang jual bapak kamu. Apa urusan kamu tanda tangan? Nah kalau yang jual ini kamu bapak harus tanda tangan. Ini tanah bapak kamu dijual sama saya. Ini saksinya RT, ini saksinya Kados, ini saksinya kepala desa. Sudah saya bayar. Ini duitnya, nah jumlahnya. Pokoknya nggak bisa pak. Ini tanah bapak saya yang saya buka. Daripada saya pusing ya sudah begini aja. Kamu datang dari kapan datang dari Jakarta? Kemarin pak, kemarin pagi. Ya. Tujuan kamu yang ngurus tanahnya aja. Ya baik kalau begitu. Kalau kamu ngerasa tanah kamu mulai hari ini kamu ambil tanah ini, berhenti yang garap, nggak usah digarap, ambil tanah ini, cuman kita salaman dulu. Kalau dari hari ini hitung 40 hari kamu masih hidup, kamu ambil tanah ini. Tapi kalau sampai 40 hari kamu mati, balik saya. Ayo salaman. Saya mau potkan nyawa orang yang sudah mati saya. Kata kepala desa, apa mati pak? Gimana nih pak? Dia nggak gimana-mana pak Haji. Dia mau tanah dia, saya beli. Dia bukan dari rundingan, nggak ada rundingan. Kalau dia merasa punya dia ambil. Tapi saya kasih waktu 40 hari. Kalau dia masih hidup 40 hari, bawa dia tanahnya. Tapi kalau dia mati 40 hari, kembali saya saksinya. Akhirnya apa? Nggak mau dia. Ya udahlah om katanya, saya minta ongkos saja pulang. Nah, memang ini kemulang mohon. Minta ongkos pulang ke Jakarta 1 juta serba. Datang lagi yang satu, gugat lagi. Sudah saya bilang, ambil kamu. Tapi kalau yang punya kamu ambil. Tapi kalau bukan punya kamu, sudah. Saya minta kepada Allah. Saya dipatikan oleh Allah sini. Tak berani juga. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, di dunia ini acak punya kita diambil orang daripada punya orang kita yang ambil. Kenapa pertanggung jawabannya berat? Ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kekurangan, kehilapan dan ketanjuran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya Allah ya Rahman Rahimin. Allahumma jalhu Pandra Aris Peraldinata bin Aryadi Saputra. Allahumma jalhu walidun salihun yad'ulah. Allahumma tawwir umurahu wa sahih adzanahu wa nawwir qulubahu wa sabbit imanahu. Allahumma rizqhu rizqan halalan tayyiban mubarakan katsira. Allahumma jalhu ahli ilmu wal ibadah wa la tajalhum ahli sirri wal akibah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu min. Itulah rangkaian acara kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.